Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara Pak Waalaikumsalam Husen? warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, kita akan membahas ya. Membahas apa, Pak? Membahas soal-soal di buku Mandiri ya, pembahasan soal dari buku Mandiri. Buku Mandiri kelas 11. Oke, bukunya yang seperti ini. Diharapkan kalian membuka juga buku ini biar kalian juga bisa membaca soalnya sehingga pembahasannya enak. Tentang apa, Pak? Tentang fluida statis. Ya, kemarin sudah dibahas cukup banyak tentang fluida statis. Oke, di sini beberapa nomor yang Pak Husen minta kalian kerjakan sudah di chat dan kemarin juga sudah dilingkari di buku kalian masing-masing. Kita akan bahas dari nomor 7 terlebih dahulu. Oke. Ini jelek ya. Oke, nomor 7. Sebatang balok A terapung di atas permukaan air seperti gambar di samping. Ternyata volume balok yang tenggelam dalam air adalah 3/4. Nah, ini boleh kita gambar ulang ya. Yang tenggelam pada air 3/4. Nah, berarti yang di dalam sini ini 3/4 bagian. Berarti yang atasnya berapa nih? Yang atasnya berapa? Seperempat. Iya, 1/4. Ya. Karena total semua balok ini dianggap satu bagian, gitu ya. Jadi seluruhnya itu satu. Yang di bawah 3/4 bagian, yang di atas 1/4. Kalau total semuanya ini satu balok, seperti itu. Ditanya masa jenis balok A, ro balok, ro benda ya, yang ditanya ini. Oke, gimana Pak cara pengerjaannya? Oke, kita harus tahu dulu ro pada fluidanya. Ro fluidanya ini adalah air ya. Berarti berapa? Satuannya kilogram per meter pangkat 3. Berapa? 1000. Iya, betul, 1000. Nah, kalau udah tahu kayak gini, tinggal pakai rumus perbandingan aja. Rumus perbandingannya apa? Kemarin di PDF yang Pak Husen share itu sudah ada. Ya, apa itu? Ro benda. Oke, pakai tinta putih. Aduh. Ulangi. Ro benda dibagi dengan ro fluida sama dengan volume benda dalam air ya. Volume benda dalam fluida dibagi dengan volume benda keseluruhan. Seperti itu ya. Berarti gimana penyelesaiannya? Masukin aja, berarti ro benda yang ditanya ini sama dengan ro fluida dikali volume benda yang tercelup dibagi dengan volume benda keseluruhan. Ini volume benda keseluruhan. Volume seluruhnya. Oke, berarti gimana? Ro benda sama dengan ro fluidanya 1000, Pak. Oke, cakep. Ro benda dalam fluida yang di dalam ya. Berarti ini yang tercelup. Yang tercelup. Katanya berapa? 3/4. Volume benda keseluruhan 1 bagian. Jadinya berapa? 300 dibagi 4, 750 kg per meter kubik. Seperti itu. Oke. Paham sampai sini? Lanjut ya. Paham, Pak? Oke, kalau udah paham kita lanjut. Nomor berapa? Lanjutnya nomor 9. Nanti cukup banyak yang sama seperti nomor 7. Nanti Pak Husen ketika di nomor itu nanti mungkin Pak Husen skip karena sama persis, hanya beda angkanya saja. Nanti kalian bisa kerjain sendiri. Nomor 9, di dalam bak yang berisi air terdapat balok kayu yang terapung. Volume balok kayu yang muncul di atas permukaan adalah 100 cm pangkat 3. Massa jenis balok
0,75. Oke, berarti kalau kayak gini kalau mau digambar boleh nggak Pak? Boleh, sangat boleh ya. Nih, terus juga katanya ada balok, ada yang muncul di permukaan. Ini 100 cm pangkat 3. Terus juga ada ro jenis balok. Kasih Pak Irman. 0,75 gram per centimeter pangkat 3. Ro airnya, ro fluidanya 1 gram per centimeter pangkat 3 di kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Ini yang ditanya apa? Ditanya massa balok. Massa baloknya. Oke, berapa massa baloknya? Dikasih tahu volume yang muncul di atas permukaan 100 cm pangkat 3. Kalau kayak gini berarti pakai persamaan gaya apung, betul. Pakai persamaan gaya apung. Apa itu gaya apung? FA sama dengan FA rho benda dikali V benda dikali G sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup dikali G. Ada yang bisa dicoret nggak di sini? Ada Pak. Apanya yang dicoret? G-nya Pak. Oke, G-nya dicoret. Maksudnya kayak ngajar diri sendiri ya. Oke. Rho bendanya berapa? Rho bendanya ini kan Pak yang nanti yang ditanya. Volumenya yang dikasih tahu. Oke. Berarti rho benda ada ya 0,75 dikali volume benda. Ini yang nanti kita cari keseluruhannya sama dengan rho fluida 1 dikali volume benda yang tercelup. Berapa ini? Yang di atas 100. Berarti volume yang tercelup VBF itu berarti adalah V benda keseluruhan dikurangi 100. Iya betul. Berarti volume benda keseluruhan dikurangi 100. Seperti itu. Pak, ini kali silang Pak. Iya dikali silang, atau ya dikali 1 kan sama aja ya. Berarti ini boleh 100-nya pindah ke kiri. Boleh. 100 sama dengan 1 volume benda dikurangi pindah ruas kan 0,75 volume benda. Jadi berapa nih? 100 sama dengan 1 dikurangi 0,75 0,25 dari volume bendanya. Berarti volume bendanya berapa nih? 0,25 kali berapa biar dapat 100? Kali 4 tambah 02. Jadi 400 cm pangkat 3. Oke, lanjut di sini. Paham sampai sini? Paham? Insyaallah. Insyaallah. Oke, udah dapat volume, terus ada massa jenis. Dapat dong massa benda. Rho-nya udah ada, volumenya udah ada, volume benda. Berarti dapat dong massanya. Dapat dong. Dari mana? Kita tahu rumus Rho itu adalah massa dibagi volume. Sehingga kalau ditanya massa benda itu adalah Rho benda dikali dengan volume benda. Rho benda itu berapa tadi? 0,75 dikali 400. Berapa massa bendanya berarti? 0, 1 10, 100 75 kali 4 300. Satuannya apa? Kita nggak merubah kemana-mana. Satuannya gram. Seperti itu. Oke, paham? Jadi yang di atas ini nih untuk mendapatkan massa. Untuk mendapatkan massanya. Oke, tapi untuk mendapatkan massanya kita harus cari dulu ini yang atas ini, mencari volumenya. Seperti itu. Kita mencari volumenya. Karena kenapa? Karena sudah diketahui di sini, yang sudah diketahui adalah
Yang udah dikasih tahu adalah massa jenisnya. Oke, jadi massa jenis udah dikasih tahu, kita cari volumenya baru dapat massanya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan nomor selanjutnya. Nomor berapa? 13, Pak. Oke, nomor 13. Oke, nomor 13. Suatu gelas ukur berisi air sehingga permukaannya menunjukkan angka 250 cm pangkat 3. Oke. Kemudian ditambahkan sepotong es yang mengapung dan kini permukaan airnya menunjukkan 300 cm pangkat 3. Jika berat jenis es 0,8, tinggi permukaan air setelah seluruh es mencair. Nah, setelah seluruh es mencair. Nah, berarti ini kita gambar. Oke. Sini ada air. Ini ada tulisan di sini. Air doang nih. 250 cm kubik. Terus ditambahin es. Nah, tambahin es, dia tiba-tiba kira-kira gimana kalau tambahin es? Naik atau turun? Naik, Pak. Naik. Iya, betul, naik ya. Oke, ini ada sebongkah-bongkahan es misalnya. Naiknya jadi 300 cm pangkat 3. Pertanyaannya, ini kalau esnya sudah mencair, ini mencair, secara logika apakah kembali ke 250 cm kubik? Ayo, ini jawabnya cukup pakai logika juga. Ya, fisika itu nggak selamanya hitungan ya. Akan kembali nggak ke 250, sedangkan udah ditambah es batu? Tidak mungkin dia 250 cm pangkat 3. Mungkin nggak di atas 300? 375 di sini ada tuh, ada 400. Mungkin nggak? Dia padahal ini es, terus mencair, terus malah jadi nambah lagi. Jadi 400, jadi tinggi. Tidak juga, ya, tidak mungkin juga naik dari 300. Lalu gimana, Pak? Ini bisa kalian coba praktikum di rumah. Menurut Pak Husen kalian itu rumahnya ada kulkas, boleh kalian ada gelas diisi air nih. Isi air, terus kalian tandain pakai pulpen atau pakai spidol. Nah, terus kalian isi batu es. Sehingga ada kalian tandain lagi di setelah permukaan airnya ya, permukaan air setelah ditambah batu es ya, kalian tandain. Ini misalnya kalian tulis ini air aja, ini air dan es. Setelah es meluruh, itu akan gimana? Dia akan di sini, tetap di sini dia. Esnya kayak masuk aja dan nggak naik ke atas. Jadi tetap di sini. Oke, jadi jawabannya berapa? Nomor 13 jawabannya berapa? Dia akan tetap seperti ketika air ditambah es itu permukaannya. Walaupun esnya mencair, esnya masih membeku, itu akan sama. Karena kan nanti akan menyatu. Kan menjadi 300. Seperti itu. Oke. Terkadang ini soal bisa dijadikan soal UTBK atau masuk perguruan tinggi, soal kayak gini gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu hitung-hitungan, hanya nalar logika dan sesuai dengan pengalaman apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari sebenarnya. Oke, paham ya? Jadi jawaban nomor 13 tetap sama 300. Iya, jawabannya 300. Kan awalnya 250 ditambah es jadi 300. Ketika mencair itu tetap akan 300 juga. Itu. Boleh kalian coba. Ini kalian coba. Boleh kalian coba di rumah. Oke. Lanjut ya. Nomor 14. Lanjut. Dah di muka halaman 52, 53 satu lagi. Kubus perak
kubus perak memiliki volume, ada perak nih, bentuknya kubus. Oke, memiliki volume 125 cm kubik. Terus saat ditimbang di udara beratnya 10. Ini WU berarti ya, berat di udara 10 Newton. Ketika dimasukkan ke dalam minyak, ada fluidanya, berarti fluidanya ini berarti minyak. Ya. Berat di dalam air itu 9 Newton. Atau di dalam minyak ya, di dalam fluida, di dalam minyak. Ditanya besar massa jenis minyak, rho fluidanya. Pakai apa ini? Pakai gaya apung. Pokoknya kalau udah ada berat udara, berat dalam fluida, ada volume, ada rho, itu pakai gaya apung. Apa gaya apung? Ada 2 rumus gaya apung. Fa sama dengan berat di udara dikurangi berat di fluida. Fa itu juga bisa rho fluida dikali volume benda tercelup dikali gravitasi, rho Vg. Oke, berarti ini kayak gimana? Ya disamain. Ya, gaya apung sama dengan gaya apung. Ya, berat udara dikurangi berat fluida sama dengan rho fluida dikali benda yang tercelup dikali percepatan gravitasi. Masukin 10 dikurangi 9 sama dengan rho fluidanya. Oh, ini yang ditanya ya. Dikali volume benda tercelup. Ini dicelupkan seluruhnya katanya tuh di soal itu. Dicelupkan seluruhnya. Berarti semuanya ya 125 cm pangkat 3. Nah, harus dirubah dulu dong ke meter. Jadi 125 dikali 10 pangkat dari cm ke meter pangkat 3. Naik 100 Pak, tapi ini pangkat 3, jadinya naik 6 atau min 6. Oke, kali 10 pangkat min 6 dikali percepatan gravitasinya 10. Berarti 10 dengan 1 ya, sama dengan rho fluida. Ini kali ini jadi 10 pangkat min 5 Pak, pindah ke bawah jadi dibagi 125 kali 10 pangkat min 5. Jadinya berapa? Oh Pak, ini Pak 10 pangkat min 5 naik ke atas, jadinya 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu 0,0000. Dibagi 125, boleh. 1000 dibagi 125 berapa? 8. Iya, 8. Ya, jadi 8 kali 100 sama dengan 800. Satuannya apa? Kilogram per meter kubik. Oke. Paham ini? Menggunakan persamaan gaya apung seperti itu. Oke, paham? Lanjut ya. Kita geser sedikit. Oke, mantap. Ke atas sedikit. Ya, mantap. Oke, lanjut nomor berapa? Itu udah selesai sampai 5253. Nah, sekarang 16. Sepotong gabus terapung di atas permukaan air dengan 1/4 bagian terendam. Ada lagi kayak gini. Ya, ini ada gabus. Terus katanya 1/4 bagian terendam. Berarti yang terendam yang mana? Yang 1/4 tuh yang bawah apa yang atas? Yang terendam. Iya, yang bawah 1/4 bagian. Berarti yang atasnya ini 3/4 bagian. Gitu ya? Terus ditanya, di sini massa jenis air, rho airnya dikasih tahu, rho airnya 1 gram per cm pangkat 3. Ditanya massa jenis gabus, rho bendanya ditanya. Ya udah kayak gini, sama, berarti sama. Ini akan sama nomor 7 ya. Pakai apa? Pakai yang rho benda dibagi dengan rho fluida sama dengan volume benda tercelup dibagi dengan volume benda keseluruhan. Oke. Bisa ya? Nanti satuannya ini masih gram per cm pangkat 3. Oke, rho benda, rho fluidanya 1. Masukin.
benda tercelup berapa? 1/4 bagian yang ini ya. Berarti ini dimasukin ke sini. Volume benda keseluruhan berapa kalau kayak gini? Berapa? Berapa? Volume benda keseluruhan? 1. Iya betul, 1. Oke, dapat ya? Oke, bisa kalian hitung nanti. Oke, itu bisa kalian cari sendiri. Lanjut, nomor 25. Berat sebuah benda ketika ditimbang di udara dengan raca pegas W udara, ini sama kayak yang praktek Pausen nih kemarin nih, 20 Newton. Terus jika benda tersebut ditimbang dalam air, berarti berat di dalam air W fluidanya itu adalah 16 Newton. Gaya ke atas yang dilakukan air terhadap benda tersebut, berarti ditanya apa ini? Gaya ke atas. Gaya Apung. Iya, gaya apung. Apa rumus gaya apung? Berat di udara dikurangi berat fluida. Berapa jadinya? 4 Newton. Kok gampang, Pak? Iya. Gimana kalau nanti UAS postes soalnya kayak gini semua? Boleh? Boleh, Pak. Iya. Boleh, Pak. Boleh banget gitu. Oke, bisa paham ya? Jadi emang soalnya juga insya Allah mudah. Oke, emang hanya itu aja. Saya nomor 26. Coba. Sepotong kayu terapung di atas permukaan air dengan 3/4 bagian muncul. Nah, ada lagi nih. Gambar lagi. Ada kayak gini. Ya. Katanya 3/4 bagian muncul. Nah, berarti ini 3/4. Yang di bawahnya ini berarti 1/4. Ya, jangan ketukar ya. Hati-hati nih. Soalnya memang mudah, tapi kalian harus memahami soal. Ini syaratnya harus paham soal ya, mana yang tenggelam, mana yang terapung, dan harus teliti. Terus katanya di sini 3/4 bagian katanya muncul di permukaan, berarti kayak gini ya. Oke, tapi nanti dalam perhitungan yang dipakai adalah yang ini, yang tercelup biasanya. Oke. Ro air sama dengan 1 gram per centimeter pangkat 3. Ditanya massa jenis kayu, sama ro benda juga yang ditanya. Pak, sama dong Pak. Iya, sama kayak nomor 16, sama kayak nomor 7. Iya. Jadi bisa kalian cari sendiri. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Tipe yang lain. Oke. Itu nanti bisa kalian cari sendiri. Lanjut, nomor 31. Sebuah kapal selam berada pada kedalaman. Kedalaman berarti H ya. Kedalaman H-nya 20 meter di bawah permukaan air laut yang massa jenis air laut, rho fluidanya ini 1,05 gram per centimeter kubik. Nah, ini 100 cm kubik ya. Terima kasih. Wow, ada donat. Bukan donat berarti. Oke, ini 100 cm kubik ya. Dirubah nih ke kilogram per meter kubik. Gimana caranya? Nah, ada rumusnya. 1 gram per centimeter kubik itu setara dengan, iya betul, 1000 kilogram per meter kubik. Oke, jadinya kalau 1,05 berarti 1050. Ah, gitu. Oke. Paham ya? Terus di sini percepatan gravitasi katanya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya tekanan air laut. Ya, jadi tanya tekanan air laut ya, bukan tekanan batin. Ya, tekanan air laut terhadap kapal selam. Berarti apa? Iya bener, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis apa persamaannya, rumusnya? Rho fluida dikali GH dikali H. Cakep, bisa kalian cari sendiri, tinggal dimasukkan saja. Gitu. Oke, aman ya ini ya.
Aman. Oke. Oke, gampang kan? Gampang, Pak. Udah banyak loh, Mbak, soal-soal yang kalian bahas sebenarnya nih. Dari kemarin soal yang teori, sekarang soal hitung-hitungan, lingkupnya hanya itu aja. Lanjut, nomor 38, kebet halaman 56. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Aduh. Oke. Ini aplikasi dari hukum. Iya, hukum Pascal. Udah ganti. Di sini ada F1. F1-nya katanya di sini nih yang kecil nih. Nah, ada F2-nya ke atas. Nah, ini soal udah dikasih tahu tuh luas penampang yang kecil. Nah, ada A-nya. Di sini ada A-nya. A-nya 20 cm pangkat 3, berarti ini A1 ya yang kecil ya katanya. Terus A yang besar 60 cm pangkat 2. Nah, ini soalnya sangat baik banget. Karena kenapa? Karena sudah dikasih tahu A-nya, udah dikasih tahu. Soal yang jahat itu kita disuruh cari dulu A-nya. Ya, cari A-nya. Misalnya dikasih tahu R-nya. R-nya berapa? Maka kita harus mencari A lingkaran, yaitu PR pangkat 2. Tapi ini nggak perlu cari A, sudah dikasih tahu A-nya. Nah, ini soalnya baik. Pakai apa? Pakai persamaan hukum Pascal. Apa itu? Di SMP kalian juga pernah dapat. F1 per A1 sama dengan, iya betul, F2 per A2. Tinggal dimasukkan saja. F1-nya berapa? Berapa F1-nya itu? 6. 6 bagi 20 sama dengan F2 per 60. Pak, ini sentimeternya nggak dirubah ke meter. Dirubah boleh. Enggak pun nggak apa-apa, karena ini persamaan ya, kayak perbandingan gitu. Karena kan kalau dirubah ke meter misalnya dikali 10 pangkat min 4 jadinya, dikali 10 pangkat min 4 kan akan dicoret juga gitu. Jadi nggak dirubah nggak apa-apa selama dianya sama, di sini cm pangkat 2, di sini juga cm pangkat 2. Itulah kelebihan soal persamaan kayak gitu. Oke, berarti F2 nya sama dengan kali silang 6 kali 60 dibagi dengan 20. Coret. Mana lagi coret? 6 kali 6 36 dibagi 2 18 Newton. Oke. Paham? Ini gampang ya, di SMP kalian juga sudah pernah dapat. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Nomor berapa? Nomor 40. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 40, diketahui berat benda di udara. Berarti apa nih? Berat benda di udara WU, Pak, WU. Iya, WU. 15 Newton. Jika volume benda itu 100 cm ya, volume benda 100.000 cm pangkat 3. Berarti kalau dirubah ke meter pangkat 3 berapa nih? Yuk. Kali 10 pangkat dari sentimeter. Dari sentimeter ke meter itu kan 100. 10 pangkat min 2 dikali 3 jadi 10 pangkat min 6. Betul. Oh, maksudnya jadinya 10 pangkat min 3 gini. Ya, boleh, benar lah. Oke. Terus apa nih? Dan benda dicelupkan ke dalam air. Berat benda dalam air. Nah, ditanya berat benda di dalam air, berarti W. Nah, gini ya, dalam air. Oke. Gimana ini caranya? Ya udah, ini pakai sama, pokoknya kalau ada berat di udara, ada berat dalam air, itu berarti pakai persamaan yang gaya apung. Nah, gaya apung itu apa? Ini FA sama dengan FA, disamain aja. Berat di udara dikurangi berat dalam air sama dengan rho fluida dikali V benda tercelup ya, dikali
G. Kamar lantai 1 doang mati apa Gitu. semuanya? Oke, Internet. semua. paham? Roh fluidanya berarti apa? Ini katanya dimasukin ke dalam air. Ya, walaupun di soal nggak dikasih tahu selalu ya, kalau roh air itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Oke. Ditanya W fluida, berarti W udara. W udaranya 15 dikurangi W dalam air kali ini 1000 dikali volumenya, volume benda tercelup. Ini katanya ya 10 pangkat min 3 dikali 10. Ada yang bisa coret nggak? Ada Pak, ini Pak nih 10 pangkat 3 mas 10 pangkat min 3 coret gitu ya. Terus berarti 15 pindah ruas dikurangi 10 sama dengan berat di dalam air. Berarti berapa jawabannya? 5. Betul sekali, 5 Newton. Oke, sampai sini paham? Apa? Ah, luar biasa kalian emang. Oke. Oke, lanjut. 2 menit nih, 2 menit 2 soal bisa nih. 46. Semenit saya bisa, Pak. Berat benda ketika di udara. Berat benda ketika di udara berarti WU 10 Newton, dan ketika ditimbang dalam air W fluida sama dengan 7,5 Newton. Ditanya massa jenis benda. Ayo ditanya massa jenis benda. Bukan F-nya ya, tapi tetap dicari F apungnya dulu. F apungnya berapa jadinya? Berapa? 10 sama 7,5. Selisihnya WU dikurang WF sama dengan 2,5 Newton. Nah, dari sini baru dapat rho benda. Dari mana rho bendanya? Ayo, pakai rumus rho. Nah, kita cari volume dulu ya prosesnya. Berarti untuk mendapatkan ini kita cari volumenya dulu. Gimana volumenya untuk dapetin volume benda yang tercelup itu? Pakai gaya apung juga, betul. Gaya apung sama dengan rho fluida dikali Kali yang tercelup. ya, volume tercelup dikali gravitasi. Ini kan katanya 2,5 ya tadi ya, udah dicari. Ini dalam air katanya ya, dalam air berarti 1000. PD aja kita masukin 1000. Volume benda tercelup ini yang kita cari dikali G. G nya itu 10. Nah, berarti 10.000 berarti sama dengan 2,5 dibagi 10.000. Ini volume benda tercelup, atau bisa juga jadinya 2,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, seperti itu. Terus kalau udah sampai sini, ini meter kubik. Diapain? Baru kita cari berat benda di udara. Berat benda di udara itu bisa pakai rho benda dikali volume benda ya. Volume benda dikali gravitasi. Boleh Pak ini? Boleh. Ini kan rumus persamaan gaya apung gini juga. Berarti udara rho benda dikali V dikali gravitasi. Rho bendanya berapa? Itu yang ditanya ya. Iya, yang ditanya itu. Berarti rho benda sama dengan berat di udara dibagi dengan volume benda dikali gravitasi. Masukin berat di udara katanya tadi 10 per ini 2,5 kali 10 pangkat min 4 dikali gravitasinya 10. Coret-coret. Jadinya berapa? Nih, 10 dibagi 2,5 berapa? 4 gitu ya. 4 dikali 10 pangkat min 3 di bawah naik ke atas jadi 10 pangkat 3. Satuannya kilogram per meter pangkat 3 seperti itu.
Oke, paham? Oke, di sini Pausen kecilkan. Oke. Bapak, Iya, Kalau anak-anak. misalnya langsung masukin pakai rumus yang ini apa yang W per FA sama dengan rho Oh, jadi deh Pak. iya, bisa. Yang Pakai perbandingan ya. Iya. Pakai perbandingan gimana? Rumus pakai perbandingan? Bisa gimana? Rho Rho benda dibagi rho fluida sama dengan W per FA W W mana nih? W udara ya? WU ya. Iya, per Yang tadi FA. FA. Iya, bisa juga. Sama nggak hasilnya? Tapi udah beli formulir belum? Sama. Iya, sama. Ya karena kan ini kan Pausen ngasih prosesnya nih, nyari volume dulu, terus masukin ke WU. Tapi kalau udah ada, itu bisa pakai ini, sama aja. Cakep. Ini rumus praktisnya. Ini ada di PDF Pausen juga, udah Pausen kasih kemarin. Itu namanya cerdas, cakep. Oke. Cukup? Nomor 49 nanggung atau sudah cukup? Tanggung Pak. Oke, sebuah pipa kapiler dengan diameter 0,4 mm dimasukkan tegak lurus. Berarti ada diameter pipa kapiler 0,4 mm. Dirubah nanti 0,4 kali 10 pangkat min 3 meter gitu ya. Dimasukkan tegak lurus ke dalam bejana berisi raksa. Jika sudut kontak raksa dengan dinding, berarti ada sudut 120 derajat, dan tegangan permukaannya ini sama dengan 0,68 Newton per meter. Raksa akan turun dalam pipa sebesar, oke, berarti di sini jaraknya ya, H-nya ya yang tanya. Oke. Ini ada di rumus pertegangan permukaan atau kapilaritas. Tegangan permukaan, kapilaritas. Ya, apa rumusnya? Ada kok di situ. Ini bisa H, bisa juga Y ya. Apa? Di rumus kemarin H ya, sama dengan 2 kali tegangan permukaan dikali cos theta dibagi dengan rho GR. Cakep. Rho dikali G dikali R. Oke. Udah, tinggal dimasuk-masukin aja. Oh, udah habis Pak. Waktunya Pak. R-nya berarti berapa nih? R-nya jadi dibagi 2 ya, diameter dibagi 2 ya. Untuk R-nya itu 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, tinggal dimasukkan aja 2 dikali 0,68. Cos 120 berapa? Cos 120? Cosinus 120. Aduh. Cosinus 120 sama dengan cosinus 180 dikurang berapa biar jadi 120? 60. Berarti setara dengan cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Cos 60 setengah. Oke, berarti ini masukin setengah. Setengah dibagi rho-nya. Rho apa nih? Rho-nya dikasih tahu nggak di soal? Rho raksa ya. Oke, nanti tinggal dimasukin rho-nya dikali G dikali R. Oke, dikali G, G-nya 10 dikali R-nya 0,2 kali 10 pangkat min 3. Oke. Ini di soalnya ada satu yang kurang ya, seharusnya dikasih tahu massa jenisnya. Oke, nanti tinggal dimasukin aja massa jenisnya. Oke, kalau pertanyaannya di dalam air
maka dimasukin 1000. Tapi kalau di dalam raksa nanti dilihat di soalnya. Oke, paham ya? Tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Nggak ada, Pak. cukup. Iya, bagus. Terima kasih. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Oh iya ya. Ya, kenapa? Kayak boleh minta ini nggak Pak, kirim ke Google? Boleh, nanti ini Pak Husen masukin di YouTube loh. Kalian harus lihat di YouTube loh, dan like and subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian di sekolah lain juga nggak apa-apa. Seperti Oke, itu. Pak. Oke, insya Allah hari Senin berarti kita sudah bisa masuk ke bab baru, yaitu fluida dinamis. Karena masih dalam fluida, maka postesnya nanti bisa digabung fluida statis dan dinamis. Itu aja yang bisa Pak Husen sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita tutup sekali lagi dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Pak Husen mau screen capture. 1, 2, 3, 4, 5 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Tetap semangat. Semoga kalian sukses di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husen. Iya, sama-sama. Kasih juga. Beli udah kemarin baru jadi berapa ini? 38. Albumnya mau berapa? Ini bajunya doang. Tempat modelnya enak ya? Apa? Tempat modelnya enak.